Baik, untuk hari ini kita berarti memasuki pertemuan yang kedua. Kalau minggu kemarin itu kan hanya lewat YouTube. Ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan di video kemarin. Nah, kemarin kan kita di video itu penjelasannya itu sampai ini, sampai di penggolongan biaya. Nah, di sini saya untuk di slide selanjutnya di situ ada perbedaan antara biaya konversi dengan biaya primer. Oke. Untuk biaya konversi dengan biaya primer itu merupakan bagian dari ini penggolongan biaya berdasarkan hubungan dengan sesuatu yang dibiayai. Jadi itu bahwa biaya primer itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya konversi itu ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Maka di sini biaya tenaga kerja itu masuk di kedua-duanya. Yang dimaksud dengan biaya primer itu berarti dia secara langsung berhubungan. Nah, kenapa dia juga termasuk biaya konversi? Karena di tenaga kerja tidak langsungnya dia termasuk biaya tidak langsung seperti itu. Itu untuk yang kaitannya dengan materi yang kemarin. Terus kemarin kalian juga sudah mengisi untuk bahan diskusi, di mana di situ ada 5 pertanyaan yang terdiri dari, kita lihat di Google Classroom-nya yang tugas kemarin. Ini ya. Bentar, saya share dulu. Oke, share screen. Ini kemarin kalian sudah mengisi ini, kriteria suatu pengorbanan sumber ekonomi dapat diperlakukan sebagai biaya, terus kemudian contoh peristiwa atau transaksi yang merupakan pengeluaran pendapatan. Terus di sini, mengapa kulit pabrik sepatu dapat digolongkan biaya variabel dan sebagai biaya produksi langsung, mengapa tinta dan lem perekat pada perusahaan percetakan diperlakukan sebagai bahan penolong, terus dalam hubungannya dengan mesin-mesin produksi, pada perusahaan manufaktur pengaruh harga pokok produksinya itu seperti apa, terus prosedur pembebanannya bagaimana, yang terakhir hubungan proses akuntansi biayanya. Ini pertanyaannya seperti itu. Nah, kita lihat respon dari kalian. Saya lihat drive-nya di hasil pekerjaannya. Di hasil pekerjaan yang penggolongan biaya. Nah, di sini ada 43 respon. Harusnya kan kalian itu hanya 36. Cuma kemarin ada yang belum ngisi nama, jadi akhirnya kan akhirnya kemarin ngisinya 2 kali. Ini coba saya lihat ininya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, file. Nih, ini adalah jawaban kalian. Kelihatan kapan memasukkannya. Nah, yang ini itu, ini nomor ini tuh nggak ada nggak ada namanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemarin sudah saya japri kan. Terus kemudian baru mulai ini ada nomor absennya. Bentar, ini berarti yang ini saya hapus dulu. Yang nggak ada nama dan nomor absennya.
Kita hapus. Nah, sudah. Terus sekarang mau saya urutkan. Yang belum ngumpulin siapa ya, kan kayak gitu. Oh, yang ini. Adelia sama Angel. Adelia absennya berapa ya? Mana Adelia udah masuk belum? Adelia? Adelia ada nggak ini? Ada, Bu. Kamu absen berapa? 1. Nah, kok ini sini loro. Oke. Kamu mau jadi Angel ya? Bentar, ini sebentar. Ini kalau saya lihat itu kayaknya ada satu yang belum ngumpulin, makanya kenapa saya perlihatkan. Terus nanti kalau misalnya dari nomor-nomor itu, kalau saya lihat jawaban kalian secara sekilas itu, karena ini masih basic banget, itu sudah memahami. Nah ini nanti akan, saya coba di shot lagi. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21. Nah ini yang nggak ada absen. Oke, Nailul sama Nasya. Yang absen 23 siapa ini? Yang 22 siapa ya? Nailul apa Nasya? Coba dinyalakan mic-nya. Saya, Bu. Saya siapa namanya? Nailul Asfia. Nailul absen berapa? Absen 22. 22. Oke. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 siapa ya? 28 belum ngumpul ke ini berarti. Absen 28 siapa ya? Benar ya? Berarti ada absen 28 belum ngumpulin. Baik, dari jawaban ini silahkan salah satu yang merasa yang kira-kira agak sulit di mana bisa disampaikan. Tadi kemarin yang mau nanya itu saya bilang pertanyaannya disimpan itu. Siapa yang mau nanya silahkan bertanya dulu, enggak apa-apa sebelum saya melanjutkan ke yang slide berikutnya. Ini jawaban kalian. Pengorbanan, ini jawabannya Angel, misalnya ya. Nomor 1, pengorbanan ekonomi apabila mendapatkan manfaat ekonomi. Itu di buku yang depan itu sudah ada sebenarnya. Jadi pengorbanan itu dianggap sebagai biaya kalau dia itu bisa memberikan manfaat ekonomi dan dia bisa diukur. Dia bisa diukur. Ini jawabannya, coba lihat jawabannya Asti apa. Dinyatakan dalam jumlah uang dan dilakukan untuk, ya betul. Jadi memang ada kriteria bisa diukur lah, ngukurnya itu pakai apa. Salah satunya adalah menggunakan uang ini. Oke. Terus ini contoh gampang, kulit sepatu. Ya kulit sepatu itu jumlahnya proporsional, ya kan? Itu Dwi sama siapa, Wi? Dwi berdua sama siapa itu? Sama Eva Fadila, Bu. Oh, sama Eva Fadila. Yang masuk siapa? Oh, punyamu ya? Eva Fadila. Oh, iya, iya, iya. Oke. Terus kemudian berikutnya, nomor berikutnya pengaruh mesinnya.
terus ini. Saya kira kalau saya kemarin sudah saya baca ini untuk apa namanya? Untuk hasilnya jadi rata-rata sudah nyambung lah ya, karena ini materi sangat baru, jadi minimal nyambung dulu dengan yang dimaksudkan. Baik, sekarang saya lanjutkan ke slide yang tadi ya. Bentar. Saya lanjutkan ke slide share screen untuk slide ini. Oke. Nah, kenapa hari ini tadi saya minta kalian untuk membawa catatan, bawa peralatan tulis, karena ini kita akan mempelajari tentang pencatatan biaya produksi. Jadi di perusahaan manufaktur itu pencatatan biaya produksi itu ada pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja, dan pencatatan untuk BOP dan ini apa namanya BOP dan untuk produk jadinya. Nah, di pencatatan itu ada pencatatan pada pencatatan bahan baku, di situ ada pencatatan saat pembelian bahan baku, kemudian ada saat pemakaian bahan baku. Di sini jurnalnya adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, kreditnya adalah utang usaha. Kemudian pada saat pemakaian bahan baku, maka di sini kita mengenal akun baru namanya produk dalam proses. Jadi dalam proses produksi nanti pertama adalah ini, pencatatan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung itu berarti yang pertama adalah di sini ketika kita membebankan biaya tenaga kerja langsung ke produk, maka di sini pakainya BDP, gaji dan upah. Sementara untuk biaya tenaga kerja yang tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung itu diantaranya adalah biaya mandor yang mengawasi. Seperti itu dia dimasukkan dalam biaya produksi tak langsung. Kemudian untuk jurnal yang berikutnya adalah pencatatan biaya produksi tak langsung. Nanti kita mendebitkan BOP, ya. Kita mendebitkan BOP, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan penolong, biaya penerangan pabrik, biaya produksi tak langsung lainnya. Dan ketika biaya produksi tak langsung itu nanti dibebankan ke BDP, maka dia di sini barang dalam proses. Debit kreditnya adalah biaya overhead pabrik. Nah, setelah itu jika produk pada saat akhir periode, jadi di perusahaan manufaktur itu biaya yang terlibat yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau biaya tak langsung. Nanti diramu, diproses, setelah itu maka akan menjadi produk selesai. Saya contohkan misalnya bikin kursi, maka misalnya mau bikin kursi 10, ya kan? Berarti kayunya ada butuh kayu, ada butuh tukang, ada butuh misalnya paku dan lain sebagainya. Nah, itu misalnya pada tanggal 31 Juli itu kan sudah akhir bulan. Ternyata yang sudah jadi kursi itu baru 6. Kemudian yang 4 itu kan belum selesai. Karena belum selesai maka dia menjadi persediaan barang dalam proses. Maka di akhir periode itu nanti ada 2. Barang yang sudah jadi, tadi kursi mau bikin 10 yang sudah jadi itu 6. Dan satu lagi adalah barang dalam proses, barang yang belum jadi atau bisa dikatakan setengah jadi, itu jumlahnya 4. Tadi masuk produksinya 10 bahan untuk 10 kursi, tenaga kerjanya juga. Nah, maka di situ pada akhir periode ada pencatatan harga pokok yang dihasilkannya. Nah,
Ini gambaran proses produksinya. Ada biaya bahan baku yang masuk, biaya tenaga kerja yang masuk, kemudian biaya overhead yang dipakai, diolah, kemudian jadilah produk jadi. Nah, sekarang untuk pencatatan itu kita lihat contoh soalnya. Kalian bisa lihat di buku fotokopian kalian, di buku kalian di situ untuk pencatatan ini dibahas di halaman 8. Kalian sambil bisa melihat di contoh soalnya. Nah, ini saya akan berikan contoh soal dan pembahasannya. Nih, contoh soalnya. Di situ kan ada yang pertama adalah contoh soal untuk pencatatan biaya bahan baku. Itu ada di halaman 9. Kalau kalian lihat di fotokopiannya. Contohnya di sini PT Asama perusahaan manufaktur memproduksi barang X. Kemudian di sini untuk hal yang berhubungan dengan bahan baku, membeli bahan baku sekian, kemudian membeli bahan penolong sekian, kemudian memakai bahan dalam proses produksi sekian. Nah, jurnalnya seperti apa? Nih. Nah, jurnalnya yang pertama adalah mencatat bahan baku. Nah, ketika mencatat bahan baku, maka yang pertama pengaruh dalam jurnal kan berarti persediaan bahan baku dan bahan penolongnya bertambah, kemudian kreditnya adalah utang dagang. Karena di sana ada syarat N30. Berarti kan pembeliannya secara kredit. Maka di sini persediaan bahan baku 55 juta, kemudian persediaan bahan penolong 12 juta, utang usahanya adalah 67 juta. Kemudian ini kan untuk mencatat pembeliannya ya. Untuk mencatat pembeliannya. Nah, untuk mencatat pembeliannya. Nah, kemudian berikutnya kreditnya yang di sini untuk mencatat transaksi pemakaian bahan bakunya di sini berarti barang dalam proses, ini artinya bahan bakunya masuk dalam produksi. Debitnya adalah barang dalam proses 38.500.000, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku 38.500.000. Yang berikutnya adalah pencatatan bahan baku. Pencatatan tenaga kerja langsung. Di sini menggunakan tenaga kerja langsungnya adalah 25 juta. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsungnya adalah 10 juta. Maka ketika masuk produksi ini debitnya adalah BDP 25 juta, kreditnya adalah gaji dan upah 25 juta. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsungnya adalah ini. Ya. Kemudian di sini gaji dan upahnya adalah 10 juta. Sama. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu kan juga bagian dari overhead pabrik nih. Maka di sini 10 jutanya saya masukkan ke sini, ke pencatatan biaya produksi tak langsung. Ini biaya-biaya lainnya, maka debitnya adalah BOP. Kemudian kreditnya adalah bahan-bahan penolong ini. Nah, pada saat masuk produksi, pencatatannya adalah BDP, kreditnya biaya overhead pabrik sebanyak 27.500.000. Nah, kemudian kan tadi berarti masuk produksinya kan berarti 38.500, 25 juta, sama 27.500. Berarti kan masuk ke produksinya kan 91 juta. Maka di akhir periode kita harus mencatat berapa yang sudah jadi dan berapa yang masih dalam proses. Jadi berapa yang sudah jadi dan berapa yang belum masuk proses. Maka di sini misalnya, di sini saya tulis ya, pada akhir periode barang selesai
diproses, misalnya 65 juta itu berapa ya? 65 juta. 91 juta kan tadi masuknya ya. 3.526 di 60. Kita bagi 26.000. Nah, misalnya di sini barang yang selesai diproses 2.500 unit, kemudian yang belum selesai 1.000 unit. Nah, maka ini jurnalnya seperti ini. Tadi ya, ingat masuk proses produksi kan yang masuk 3.500 kilo, 38 juta. Kemudian tenaga kerja langsungnya 25 juta. Kemudian overhead pabriknya yang masuk proses produksi 27.500. Berarti kan 91 juta. 91 juta untuk membuat 3.500 unit. Nah, di akhir periode yang jadi ini 2.500. Ininya 100. Maka untuk mengetahui ini berapa angkanya kan berarti tadi 91 jutanya. Tadi yang total biaya tadi kita bagi dengan 3.500 kan ketemu 26.000. Nah, untuk mencari produk selesai berarti di sini persediaan produk selesainya itu 2.500, kita kalikan 26.000, ketemu 65 juta. Sementara yang ini 1.000 unit, kita kalikan 26, berarti produk yang belum selesai itu 1.000 unit senilai 26 juta. Jadi ini adalah pencatatan secara sederhananya itu seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini nanti filenya saya share di Google Classroom. Jadi kalian kalau nanti latihan mengerjakan nanti, karena nanti setelah selesai pembelajaran kalian pelajari contoh ilustrasinya, terus nanti akan saya kasih soal untuk latihan pencatatan secara sederhana ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Untuk teman-teman yang misalnya hari ini belum bisa gabung di Zoom, nanti agak siang mungkin akan saya upload di YouTube, jadi nanti bisa tetap melihat juga. Sudah paham untuk sementara? Ini sebenarnya kan sederhana jurnalnya, cuma bedanya ini jurnal baru, jurnal baru yang akan kita kita pelajari itu ini BDP. Terus pokoknya ketika barang masuk ke dalam proses produksi itu berarti kita menggunakan BDP. Ada juga yang mengisinya itu BDP, terus di sininya karena ini bahan baku ditulis BDP, BBB. Ada yang nulis kayak gitu. Terus di sini BDP, BTK. Terus di sini BDP, BOP. Kayak gitu juga ada. Jadi nanti jangan bingung dengan ini. Tapi ini baru pengantar, saya kira tidak masalah. Oke, baik. Jadi saya tatap mukanya memang kita hanya sebentar saja. Yang terpenting itu kita ada proses interaksi, kemudian kalian paling tidak menerima penjelasan dari saya. Terus kemudian setelah ini nanti kalian lihat di buku kalian. Berarti di halaman yang saya jelaskan ini adalah tadi saya bilang dari halaman 8 sampai dengan halaman 12. Nanti diturut angkanya.
mungkin nanti di sore hari saya akan memberikan satu video tentang aliran fisik barang dan biaya produksi dan juga laporan biaya produksi, sehingga di minggu ini satu bab sudah selesai. Sehingga kita di pertemuan berikutnya nanti bisa langsung ke pembahasan soal sekaligus. Sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di lewat WA, boleh lewat lewat chatting di Google Classroom juga boleh. Begitu ya. Jadi yang penting pembelajaran kita tetap berjalan dan kalian ini kan minimal mengobati kangennya dengan teman-teman seperti itu. Nanti jangan lupa setelah ini kalian absen di presensi di link yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, saya kira itu ya dari saya. Pertanyaannya nanti bisa disampaikan secara langsung lewat WA atau lewat Google Classroom. Mari dibuka mood-nya semua, kita saling sapa dan mengakhiri pertemuan ini dengan gembira. So, langsung kabeh. Ayamnya siapa itu? Oke ya, tetap semangat belajar. Kemudian meskipun sedikit, kita setiap hari harus selalu tetap belajar. Meskipun sedikit, yang terpenting adalah dapat pengetahuan baru. Oke, gitu ya. Sampai jumpa minggu depannya lagi, Ding. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.